Di situ dulu ada bencana Gunung Agung meletus. Jadi kami dikontrakkan ke Sumatera ini tahun 63. Masuk ikut hujan abu, hujan pasir, itu kena. Induk kearifan lokal Nusantara yang baik yang suku Jawa, suku Bali, suku Karo, suku Tamil, pokoknya yang berpembauran ke Nusantara lah, Indonesia asli. Desa Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menjadi kampung halaman bagi etnis Bali sejak tahun 1963. Pasca letusan Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Bali yang terletak di Kabupaten Karangasem pada tahun 1963, warga Bali pun meninggalkan tanah kelahiran mereka lewat program transmigrasi pemerintah. Dari 3 pilihan daerah tujuan transmigrasi, yakni Sumatera Utara, Kalimantan, dan Sulawesi. Sumatera Utara menjadi pilihan bagi warga Bali yang bekerja di bawah kontrak 6 tahun PTPN 3 Adolina, sebuah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit. Wayan Kingsan adalah satu dari warga Bali yang memilih untuk menetap di Desa Pegajahan Serdang Bedagai. Pria berusia 70 tahun ini memiliki 6 orang anak. Ia turut menjadi saksi sejarah bencana erupsi Gunung Agung saat ia masih remaja dan tinggal bersama orang tuanya di Desa Payangan, Gianyar, Bali. Om Swastiastu. Nama saya Wayan Kingsan, lahir tahun 55 sampai sekarang 70 tahun. Di Balinya saya di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Begini, di situ dulu ada bencana Gunung Agung meletus. Jadi kami dikontrakkan ke Sumatera ini tahun 63. Masuk ikut hujan abu, hujan pasir, itu kena. Ya apa juga, petani juga. Di sana waktu kejadian itu ya rusak lah apanya tuh tanaman padi itu kan. Jadi maka dikontrakkan kami ke perkebunan PTP 2. Jatuhnya kami di kebun melati inilah begitu. Kalau di sini dulu satu updealing ini ada 40 kakak. Jadi updealing lain ada juga 40. Bahkan Tanjung Putus, Batang Kerep, Adolina itu kan, Tanjung Garbus, apalah terpisah-pisah. Sebetulnya kami ini kan mau dikirim ke Banda Aceh. Jadi karena mungkin apanya programnya kurang bagus di situ, jadi kami dijatuhkan di perkebunan di PTP, gitu. Waktu itu belum. Kami berkeluarga tahun 70-an. Oh, 70-an. Ketemu ibu di mana, Pak? Ya di sini juga, karena satu komplek lah. Sini dulu perumahan perkebunan. Ya sementara itu ya masih apa juga lah ngeraba-ngeraba pekerjaan ini. Karena kan kami sampainya di sini kan menyadap
karet itu kan belum pandai, jadi itulah saling diajar-ajari. Jadi kalau yang belum pandai ngadap karet itu, nah itu dikasihlah cangkol untuk ngoret. Kalau dulu kan belum ada sawit, dulu masih karet semua. Selain bekerja sehari-hari di ladang, Wayan Kingsan juga mengurus rumah ibadah umat Hindu, Pura Penataran Dharma Raksaka. Karena masih dalam keadaan berduka pasca meninggalnya istri tercinta, Wayan belum boleh memasuki pura. Nah itu tadilah, karena kepantangannya, jadi nanti kalau kita mengadakan tulak balaknya itu kan banyak sajiannya. Itu. Jadi harus kita, kalau di nasionalnya itu tulak balak lah ya kan. Nah, itu. Nah, itu kalau saya pengurusnya, nah itu pelaksanaannya di situ, acara sajiannya itu nanti apa, acara makan-makannya itulah yang kami persiapkan gitu. Ah itu kalau persembahyangan orang meninggal nggak di pura, ya itu tadi lah macam waktu pembakaran itu di kelenteng Tanjung Merawah, nah di situ. Sesudah selesai di situ, baru kita bawa ke laut. Di tepi laut itulah kita mengadakan persembahyangan lagi sampai menuruni ke dalam laut, buang apa abunya tadi. Pura Penataran Dharma Raksaka dibangun pada tahun 1989 dan diresmikan pada tanggal 25 Agustus 1989. Tidak hanya menjadi rumah ibadah bagi umat Hindu di desa ini, tapi juga menjadi sebuah monumen hidup yang menggambarkan perjalanan masyarakat Bali di perantauan. Meski umat Hindu Bali desa Pegajahan ini tinggal 4 kepala keluarga yang tersisa, Wayan Kingsan tetap setia menjaga tradisi Bali dan merawat pura. Ada umatnya pun udah sedikit, kita mengadakan itu lagi kan apa rumit gitu, belum. Cuman kami masih pengurus gitu aja lah, karena belum sampai ke situ. Yang mangku pura itu dulu adik, tapi dia pindah ke Jambi, ke Ladangan. Ya kalau persembahyangan itu di bulan besar itu kan, bulan purnama, di mati bulan itu apa 30 bulan itu lah kan, jauh lah karena umatnya sedikit ya kan. Jadi kita ini mau ngadakan gini-gini pun kurang tenaga begitu. Dia nanti di waktu ulang tahunnya dia. Nah, itu dari Kenopan, Labuan Batu, dari Puro Jagat Toba Siantar, dari Kodam, dari Pulunia, bahkan dari Kampung Bali sana di Greges. Yang langkat itu? Iya ya, yang di Langkat itu. Ya? Ibaratnya orang itu yang berpangkat tinggi, yang pangkat rendah itu ibaratnya kalau kita duduk di bawah sama rata begitu. Ajaran Hindu tentang nilai persamaan derajat semua makhluk hidup dan sikap toleransi dalam perbedaan diterapkan dalam kehidupan keluarga Wayan Kingsan. Dari 6 orang anaknya, 4 diantaranya memeluk agama Islam. Wayan juga tinggal seatap dengan anak dan cucunya yang menganut agama Islam. Bahkan ia pun menamai cucunya Made Najwa Lubis. Kalau anak saya ada 6, 3 laki-laki, 3 perempuan. Ya kalau anak-anak itu kan milih dia sendirilah, nggak ada paksaan.
Ya dia mau ke muslim. Jadi yang ada muslim ada 4. Jadi yang masih bertahan di Hindu ini ada 2. Siapa aja tuh Pak? Yang masih bertahan di Hindu Made Swarno sama si Ketut Juliana. Tetap saling menghormati ya, kalau misalnya tetangga ini muslim ada kemalangan ya kami biasa ke sana. Ya kalau tiap hari raya itu ya kami silaturahmi juga ke tetangga. Ya saya pun bukan apa, itu ada cucu-cucu saya kan yang satu rumah. Kalau mau ikut pun ke pura itu ya kami persilakan, bukan kami paksa. Itu kan masing-masing lah ya. Sekarang kan kita menghadap Tuhan Yang Maha Esa itu kan jalannya kan banyak. Bisa dari jalan sana tujuannya ke Perbohongan. Kita melalui jalan sini tembus bengkel tujuannya ke Perbohongan kan sama. Oke Pak, ini dulu Gapura ini dibangun tahun berapa? Termasuk Bapak ya? Tahun 77. Fungsinya untuk apa Pak? Karena di sini dulu kan ada termasuk pajak lah dulu. Pajak macam Pasar. di perkebunan, jadi maka dibuat di sini gitu. Karena perumahan di belakang sini. Kenapa ya Pak? Ya ini yang apalah, karena ditabrak mobil ngangkat batu, inilah yang hancur ya. Bapak termasuk yang membangun ini? Iya. Meski hidup rukun bersama keluarga dan tetangga, Wayan Kingsan tetap mendapat kerinduan akan kampung halamannya di Pulau Dewata. Memang ya kedepannya rindu. Satu ya itu tadilah dana. Dan kalau di hari-hari gini nih kan kadang kalau di sini sibuk turun sawah, kami ya nantilah kalau udah ada perkara kami pun ke sana. Kalau keluarga saya aja kan kakak-kakak, bahkan bapak saya pun masih ada. Ya terbayang-bayang juga, Bang. Apalagi ini kan kami belum lama lah kira dari sana, masih teringat aja itu. Kami ya jalan-jalan ke sawah. Kalau kami ke perkotaan itu kurang. Jadi kami ya yang ke apa aja, ke alam. Hati nurani saya ya kalau kita bergaulnya itu enak di Bali lah. Cuman kan yang saya pikirkan kalau saya lah seandainya pulang, jadi pencarian itu nggak mampu nimbangnya orang di sana. Di sini ya? Iya, kalau ekonomi bagus di sini. Karena kalau di daerah Bali itu pengeluarannya besar gitu. Untuk apa aja Pak? Nah itulah kalau upacara-upacara itu kan nanti upacara di Bali desa lain, upacara di pura-pura. Karena pura itu kalau satu desa itu bukan satu. Bahkan 4 sampai 5. Nanti kan dia itu bergantian apanya, istilahnya ulang tahunnya itu. Jadi kan pengeluarannya besar. Ya kalau bisa ya mana tahu nanti ada yang pindah-pindah kemari lagi. Karena kalau Hindu ini, kalau di Sumatera ini banyak. Bahkan di Kebon Jai, di Pintu Besi. Itu kalau ada upacara itu di pura itu pada datang orang itu, bahkan apa istilahnya nggak ada undangan gitulah, tapi dia udah mengerti jadwalnya itu di
Rebo Kliwon ini jatuh di Pegajahan. Datang orang itu nanti Sabtu Pahing di Kenopan, Labuan Batu. Kami pun datang ke sana begitu. Om kesantawya kayika dosa irwedam sarwam ya sutan ya coba wyam niskalan ko niranjano nirwi. Dedikasi dalam melayani umat Hindu adalah nafas bagi Romo Suroto, seorang pemangku yang bertugas di Pura Agung Raksa Buana, Jalan Polonia, Medan. Sebuah rumah ibadah bagi umat Hindu Nusantara. Pemangku adalah orang suci yang mengemban tanggung jawab sebagai pelayan umat, serta perantara umat dengan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Menjadi seorang mangku adalah panggilan jiwa Romo Suroto sejak ia remaja. Om Swastiastu, atas nama saya Romo Mangku Suroto, Pengempon Pura Agung Raksa Buana Medan, Jalan Polonia. Yang saya empon itu kurang lebih umatnya itu 60 kakak. Tapi yang ikut organisasi atau banjar itu 37 kakak. Itu jauh-jauh, bukan hanya di sekitar kita, enggak. Ada yang di Belawan, ada yang di Tebing Tinggi, ada yang di Unimed, ada yang di USU, dekat USU. Ya, itulah kurang lebihnya. Oh, ini perencanaannya itu yang dimintakan oleh komandannya Pak almarhum, yaitu Pak Gede Partana dari Angkatan Udara. Itu tahun 74. Itu 74 itu perencanaan mulai oke, siap. Tapi pembangunan pura ini sudah rehab kalau tidak salah 3 kali. 3 kali. Tetapi sebelum direhab itu tahun 80, yaitu Bapak Gubernur Nadjarudin, tidak salah. Itu yang membantukan. Bantuan dari gubernur itu hanya 10 juta waktu itu. Nah, terus berkembangnya saya datang dari Medan, dari Jawa ke Medan itu tahun 2000. Tahun 2000, iya. Ya ini Nesta itu netral ya. Bisa kalau nanti di Candi Bentarnya sana untuk prawet boleh silakan. Tetapi kalau yang Madya itu tadi ada kan? Nah, depannya ini Kori Agung ini. Nah, depannya Kori Agung itu Madya, artinya gunanya untuk pertemuan rapat-rapat para sugihan-sugihan Jawa, Bali gitu, di situ kumpulnya. Nah, ini untuk sembahyang sebetulnya. Nah, yang utama ini untuk sembahyang. Inilah salah satu surganya orang-orang Hindu. Sudah tahu gitulah. Ya, Nesta, Madya, Utama. Hindu kearifan lokal Nusantara, yang baik yang suku Jawa, suku Bali, suku Taro, suku Tamil, pokoknya yang berpembauran ke Nusantara lah. Indonesia asli. Zamannya runtuhnya kerajaan Mojopahit itu semua hijrah ke Bali. Contohnya Negara, Denpasar, Kelungkung, terus Gianyar, terus Tabanan, itu semua. Kecuali kalau yang Bali asli itu adalah di kabupaten yang namanya Trunyan itu. Saya memang dari kecil, umur kalau tidak salah SMP saya sudah berani menyucikan, memandikan jenazah itu.
Jadi nggak ada orang yang berani. Saya terpaksa memakai pakaian yang sederhana aja, putih-putih itu aja. Akhirnya saya jalanin. Pura itu jauh Bu, jauh perjalanan dulu nggak ada sepeda motor, nggak ada. Saya naik sepeda aja. Berapa jam? 3 jam. Nah, saya jalani. Tapi ya Astunggara bisa terlaksana kan gitu aja. Cuma saya aja, 5 saudara laki semua itu yang jadi pemangku cuma saya. Ya, di Jawa kan rumah saya, rumah tetangga, tempat kami, pura. Ada. Ya saya yang paling diperuntukkan oleh masyarakat Jawa dulu, ya mau tak mau harus maju. Kalau nggak mau maju salah itu nanti. Ya udah, saya terima aja. Padahal gajinya nggak ada kalau jadi pemangku itu. Lebih berat pemangku daripada hidup bedanda. Nah sekarang pemangku itu melayani umat, yaitu tentang ritualnya, contohnya tentang manusiayatnya ya pemangku, nanti dewayatnya ya pemangku, ya kan, terus resiatnya ya pemangku, ya kan, ada 4 lah resiatnya, kemudian pitrayatnya, kematian juga pemangku, ya. Lah nanti sorotannya kepada masyarakat lah, pemangkunya kok umpamanya maaf lah ya, umpamanya dengan kata-kata yang nggak sepantasnya diucapkan, atau mungkin masuk jadi pemangku kok gitu, perilakunya kok gitu. Sebelum Pura Agung Raksa Buwana ada, umat Hindu di Medan hanya beribadah di rumah mereka masing-masing. Pura yang berdiri pada tahun 1974 ini dibangun di atas lahan dengan hak pakai dari TNI Angkatan Udara. Di dalam pura terdapat sebuah arca megah yang disebut dengan Padmasana. Padmasana berasal dari bahasa Sanskerta, yakni Padma yang berarti teratai dan asana yang berarti duduk. Padmasana itu adalah tempat melinggihkan, mendudukkan Tuhan. Seolah-olah para dewa itu disitulah. Ya makanya yang kulun paduka Bathara Betari Ingsun nira turun ring kayangan sakti malenggah ring singgasana Padmasana. Ingsun ngaturaken gondonipun dupa, gondonipun sekar, lan wareh, lan bijab. Itulah salah satu sarana utama. Ya pesan umat dari pemangku ini, ya mudah-mudahan umat Hindu itu bersatu aja lah, bersatu, tidak ribut-ribut, tidak mempermasalahkan agama yang lain. Boleh kita umpamanya menganut Hindu, menganut Islam, menganut Kristen, boleh silakan. Tuhan itu hanya satu kok. Tetapi kita untuk umat Hindu ya mengingat Desa Kalapatra, di mana kamu pijak bumi itu, disitulah para dewa, para danyang itu yang bersemayam di hati Bapak, kan gitu.